Doa malam bersama keluarga jin. Ketika doa Bapak kami, pemuka agama itu malah ditirukan oleh arwah Belanda yang kami anggap adalah jin penunggu rumah. Halo kawan-kawanku sobat Frekuensi Fobia. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan bawakan lagi kisah tentang horor, mistis, supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku sobat Frekuensi Fobia, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat untuk buat kontennya. Nah, untuk kisah kali ini ada kisah tentang supranatural dari keluarga Belanda. Untuk menyingkat waktu kalian, kita langsung masuk saja ke videonya. Rasanya begitu damai ketika mendengar tetangga membacakan doa Bapak kami untuk doa malam secara rutin. Ya, awalnya saya mengira begitu, sampai sebuah percakapan pendek membuat pikiran saya tak karuan. Keluarga Pak Wahyu ini hebat sekali. Setiap malam rutin doa malam. Saya nggak tertib doa malam. Kami malu sama tetangga baru. Loh, saya kira keluarga Pak David yang tiap malam doa malam di teras belakang. Saya bernama Wahyu, dan Pak David ini adalah tetangga saya. Belum ada 2 minggu, saya masuk ke kontrakan baru. Persis di sebelah kontrakan Pak David. Teras belakang rumah kami berbagi satu tembok. Jadi, jika salah satu melakukan aktivitas di teras belakang, yang satunya bisa mendengarkan dengan cukup jelas. Setelah 2 kalimat di atas, saya dan Pak David terdiam beberapa saat. Pak David memberikan kode kepada saya untuk lebih mendekat. Dia bilang, "Pak, jangan bercanda. Saya kira Pak Wahyu dan keluarga yang rutin doa malam. Saya mendengar dengan jelas loh, Pak. Doa malamnya doa Bapak kami. Justru saya bingung dan agak cemas sekarang. Pak, saya kira Pak David dan istri yang rutin doa malam. Saya sama istri sudah mau ikut gabung. Hitung-hitung jadi agak lebih sering doa Bapak kami. Maklum, kami bukan keluarga Katolik yang taat-taat banget, Pak. Keluarga saya dan Pak David sama-sama belum dikaruniai anak sampai saat ini. Sekarang, 3 tahun kemudian, puji Tuhan, saya dikaruniai 1 anak laki-laki. Sementara itu, Pak David pulang ke pulau seberang dan nomor HP-nya sudah tidak bisa dikontak setelah kebenaran itu terkuak. Rumah kontrakan saya dan Pak David terletak di sebuah kampung yang agak homogen di provinsi ini. Lebih banyak minoritas di sini. Meskipun begitu, kampung kami belum juga mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Ya, kami cuma bisa maklum dan memilih beribadah di gereja yang sudah terkenal di sini, tidak jauh dari kampung kami. Setelah percakapan singkat itu, Pak David memanggil istrinya. Mereka berdua mengajak saya untuk melihat teras belakang di rumah saya yang ditempati. Sejak Pak Wahyu masuk sini, setiap malam, loh, saya mendengar suara doa bersama. Saya kira Bapak dan istri doa malam rutin, kata Pak David yang entah kenapa melirik suaranya. Seakan-akan
takut tetangga lain mendengar percakapan kami. Saya cuman bisa diam saja. Istri saya yang menguping sambil membikinkan teh menjatuhkan tutup gelas. Saya yakin dia membatin hal yang sama seperti saya. Kalau bukan saya dan Pak David, lalu siapa yang doa malam, yang doa Bapa Kami secara rutin? Itu suara batin saya. Setelah agak malam dan tidak ada kesimpulan yang bisa diambil, Pak David dan istrinya pamit pulang. Sepanjang obrolan, kami tak pernah menyinggung soal hal-hal mistis. Namun, saya yakin pikiran yang sama pasti sekelebat terlintas di pikiran Pak David. Terbaca dari raut mukanya yang agak kusut dan kebiasaannya melirik ke teras belakang. Seakan-akan cemas sekaligus takut. Menjelang pukul 12 malam, saya mengirimkan pesan pendek ke Pak David. "Sudah tidur, Pak?" Sedetik kemudian, pesan pendek saya langsung centang dua dan berwarna biru. Ternyata, Pak David memang terjaga dan tengah bingung mau mengontak saya atau tidak. Pas banget, Pak Wahyu WA saya. Saya sama istri lagi nunggu doa malam yang tadi kita bahas. Saya hanya membaca pesan pendek itu karena memang tak perlu membalasnya. Istri saya juga ikut terjaga menyenggol lengan tangan saya yang sambil berbisik. "Doa malam udah mulai," kata istri saya. Saya mengangguk dan memasang telinga. Dan 2 minggu setelah menghuni rumah itu, untuk kali pertama saya ketakutan. "Bapa Kami di sorga, jeda 1 detik, dimuliakan namamu." Kembali jeda. "Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami rezeki kami pada hari ini, dan ampunilah," jeda lagi agak lama, "dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jeda kali ini lebih pendek. "Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Entah kenapa, saya refleks menjawab "Amin" untuk menutup doa Bapa Kami itu. Doa Bapa Kami biasanya dipakai untuk rangkaian doa yang lebih panjang. Namun, malam itu saya dan istri hanya mendengar doa Bapa Kami. Setelah itu sunyi. Sekitar 30 menit, notif WA saya muncul. "Pak David, ya kan?" Awalnya saya mengira Pak Wahyu yang tiap malam berdoa di teras belakang. "Iya, Pak, saya juga kaget. Tapi memang pendek gitu ya doa malam yang Bapak dengar?" "Loh, enggak toh, Pak. Saya dengarnya panjang. Kok mirip kayak doa rosario lagi? Ada doa-doa yang dipakai bahasa asing juga. Tapi saya cuma dengar doa Bapa Kami, Pak. Gak mungkin. Itu barusan selesai doa malam yang panjang itu. Makanya saya baru WA Bapak." Jadi, saya dan istri cuma mendengar doa Bapa Kami. Sementara itu, Pak David mendengarkan doa malam yang lebih panjang. Kenapa bisa begitu? "Pak, kayaknya besok saya mau ketemu sama yang punya rumah. Pak David mau ikut?" "Boleh, Pak. Besok kabari saya ya." "Oke, baik, Pak." Setelah itu, saya mau kunci kamar saya, lalu tidur saja, karena malam ini sudah tidak karuan. Siang hari, saya dan Pak David berkunjung ke rumah Pak Tanto, pemilik kontrakan. Kepada Pak Tanto, kami mendengarkan penjelasan yang kejadian janggal di teras belakang rumah. Begitu mendengar penjelasan ringkas kami, raut muka Pak Tanto menjadi aneh. Dia mengembuskan napasnya beberapa kali kepada kami. Pak Tanto menjelaskan asal-muasal kejanggalan doa Bapa Kami di teras belakang. Jin keluarga Belanda.
rumah kontrakan Pak Tanto ada 4. 2 saling menempel, sementara 2 yang lainnya berjarak sekitar 50 meter dari ujung kampung. 2 rumah yang saling menempel itu yang saya dan Pak David sewa. Sebelumnya, lahan tempat rumah kami berdiri adalah bagian dari halaman sebuah halaman rumah yang lebih luas. Sekitar tahun 1940, ada sebuah rumah peristirahatan berdiri di wilayah yang menjadi kampung saya dan Pak David tinggalin. Rumah peristirahatan itu memang kecil, tetapi halamannya cukup luas. Konon, keluarga Belanda yang empunya rumah peristirahatan sampai membangun 2 istana kecil. Pada awal tahun 1942, ketika Jepang resmi menguasai Indonesia, rumah peristirahatan ini tak luput dari sasaran perampasan. Konon, keluarga Belanda yang tak sempat mengungsi menjadi sasaran brutal dari prajurit Jepang. Jasad keluarga Belanda berjumlah 3 orang itu dimakamkan di salah satu sudut halaman dalam satu liang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, orang pribumi yang kenal dekat dengan keluarga Belanda itu membongkar makam itu. Ketiga jasad lalu dimakamkan secara layak dan masing-masing liang berjejer selamanya dalam keheningan sudut kampung. Seiring waktu, seiring perkembangan zaman, seiring pertumbuhan kampung ini, pagar halaman keluarga Belanda itu menghilang. Di sana-sini muncul perumahan. Pertengahan tahun 1970, rumah peristirahatan kecil itu roboh karena badai. Oleh karena warga, rumah itu sekalian diratakan dengan tanah supaya tidak membahayakan. 3 kuburan di sudut halaman itu masih ada, tetapi sudah semakin tidak terawat. Pada saat itu, tidak jelas soal kepemilikan tanah. Oleh buyut Pak Tanto, beberapa patok tanaman ditanamkan di sana. Entah bagaimana, beberapa ratus meter resmi menjadi milik buyut Pak Tanto, termasuk 3 kubur itu. Lama sekali lahan kosong itu tidak dijamah, hingga pada tahun 2018, Pak Tanto berencana membangun rumah kontrakan. Untuk mendirikan 2 rumah kontrakan, kuburan itu harus dipindahkan. Saat ritual memindahkan makam itu pun dilakukan. Namun sayang, belakangan diketahui ada sesaji yang tidak lengkap. Almarhum Mbah Kaum melakukan kesalahan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, 3 makam itu sudah kadung dipindahkan. Dan tepat di atas 3 makam itu berdiri tembok beton yang memisahkan rumah kontrakan saya dan Pak David. Jadi, bisa dibilang tembok teras belakang rumah kontrakan kami memotong makam keluarga Belanda itu menjadi 2 yang dipindahkan dengan ritual yang kurang lengkap. Konon, doa bapak kami adalah doa yang dibacakan oleh keluarga Belanda itu sebelum dibantai oleh prajurit Jepang. Pak Tanto menarik napasnya dengan panjang dan meminta maaf karena tidak memberitahukan kenyataan ini. Pak Tanto heran kenapa harus sekarang peristiwa doa malam ini terjadi. Penghuni sebelumnya tidak pernah mengadu terjadi kejanggalan-kejanggalan setiap malam. Namun, Pak Tanto kayaknya lupa penghuni sebelumnya cuman bertahan kurang dari 6 bulan sebelum saya masuk. Mungkin karena Pak David dan Pak Wahyu agamanya sama kayak almarhum keluarga Belanda itu. Jadi mereka ngasih tanda dengan doa malam itu. Saya dan Pak David tidak bisa berkomentar lagi. Lebih tepatnya, bingung mau berkomentar apa. Pak Tanto tidak tahu apa tujuan doa bapak kami yang tiap malam itu dibacakan. Bagi Pak Tanto
dan kepercayaannya. Bisa jadi itu sebangsa jin yang menyaru seperti keluarga Belanda. Tujuannya ya cuman mengganggu saja. Di ujung pertemuan itu, Pak Tanto berjanji membawakan kenalannya, seorang pengurus gereja, untuk melihat langsung kejanggalan doa malam yang terjadi setiap malam. Saya dan Pak David berjalan pulang dan diam. Akhirnya, kami hanya bisa pasrah dan saling menguatkan. Paling tidak, sumber kejanggalan yang disebut jin oleh Pak Tanto tak pernah mengganggu secara fisik. Doa malam terakhir. Malam harinya, sekitar pukul 11, Pak Tanto datang bersama kenalannya, seorang pengurus gereja. Namanya Pak Win. Terlihat sudah sepuh. Mungkin sudah berusia sekitar 70 tahun. Raut wajahnya terlihat lelah. Bisa jadi karena sekarang sudah lewat jam istirahatnya untuk seorang setua Pak Win ini. Kami duduk melingkar di rumah kontrakan saya. Hanya teh hangat yang kami sentuh. Cemilan yang disediakan oleh istri saya sama sekali tak dijamah. Kami sama-sama menunggu. Jam 12 lewat 12 menit. Lantunan doa Bapa kami mulai kami dengarkan. Sontak, kantuk kami hilang. Pak Win berdiri paling pertama. Padahal 1 jam yang lalu, saya lihat beliau terlihat susah payah ketika meletakkan dirinya untuk duduk di kursi. Pak Tanto memandang saya. Saya memandang Pak Win yang entah kenapa nafasnya terdengar begitu berat. Saya khawatir beliau kolaps. Pak David menggelengkan kepalanya ketika saya mengarahkan pandangannya pada dirinya. Seakan-akan dia tahu saya hendak menyuruhnya menemani Pak Win yang sudah berjalan mendekati teras belakang rumah. Saya menarik kaos bagian pundak Pak David dan sedikit menyeretnya untuk menemani saya menyusul Pak Win. Pak Tanto akhirnya ikut melangkah setelah melihat kami agak berani. Dan saat itu, saya agak menyesal adegan sok berani barusan. Di teras belakang dipisahkan oleh sekat pintu kaca. Pak Win melihat langsung ke arah mata, sebuah penampakan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya ingin mengamini keterangan Pak Tanto soal jin, namun saya ragu akan kebenarannya. Berdiri di dekat tembok teras belakang rumah, sosok sepuh, seorang Belanda dengan kumis tebal yang sudah berwarna putih. Entah kenapa, tatapan matanya terasa teduh, sekaligus mengintimidasi. Di sebelah jin eyang Belanda itu berdiri yang nampaknya istri dan anak perempuannya. Istri dan anak perempuannya mengenakan dress sederhana berwarna senada biru terang. Keduanya menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya selama saya hidup, saya melihat banyak orang disebut sebagai jin. Saya enggan sepatah kata menyebutkan jin, karena di agama saya tidak terlalu akrab dengan istilah jin, tetapi arwah atau sekedar roh. Biasanya mereka membawa sebuah pesan tertentu. Kehadiran Pak Win menghentikan doa malam keluarga jin itu. Saya tidak bisa memastikan apakah jin eyang Belanda itu marah atau tidak. Namun, saya yakin sekali dia sedikit bergerak ke kiri lalu berjalan ke arah kami. Aroma tembakau dan bau apek tercium, cukup pekat. Saya curiga Pak Win, seorang pengurus gereja, gentar juga dengan pengalaman ini. Secara tidak sadar, dia mundur 1 langkah ketika jin eyang Belanda itu mendekat.
Seperti kebiasaan manusia yang tengah takut atau menyerah kepada kehidupan, dia lalu mengingat Tuhan. Pak Win berusaha memukul mundur jin itu dengan membacakan doa Bapa Kami. Sebuah kesalahan besar. Pak Win membuka dengan tanda salib. Tangan kanannya sudah memegang rosario berwarna putih gading. Bapa Kami yang di sorga. Pak Win mulai dengan tempo yang cepat. Dia ketakutan. Dan sebuah kejadian tak terduga terjadi. Istri dan anak perempuan si Eyang Belanda itu mengangkat kepalanya dan menimpali doa Pak Win. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Mereka mengikuti doa Pak Win dengan tempo lambat. Pak Win tercekat, tak mampu melanjutkan doa malam yang janggal itu. Setelah beberapa saat kemudian, jin Eyang Belanda itu melanjutkan dengan tempo yang lebih stabil. Di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tak ada yang menjawab amin. Semua terdiam. Kami dan juga rombongan jin itu, kami seperti menjadi umat, atau lebih tepatnya penonton doa malam. Sesaat doa malam selesai, ketiganya menghilang secara perlahan, seperti kabut yang tersedot dengan tiada. Pak Win menangis, sebuah tangis yang janggal. Lirih dibilangnya, "Nuwun pangapuro." Saya hanya bisa menangkap dua kata itu yang bermakna minta maaf. Kalimat Pak Win lainnya tak bisa saya tangkap karena ucapannya terlalu lirih. Beberapa saat setelah lantunan doa Bapa Kami di dalam doa malam itu, kami semua terdiam. Saya dan istri kembali ke dapur untuk membuat minuman hangat lagi. Satu-satunya tema yang kami bicarakan adalah kenapa doa malam itu harus terjadi dan bagaimana setelah itu. Pak Tanto mengusulkan digelarkan untuk doa bersama untuk kedua kalinya dengan mengundang orang kampung. Pak Win siap menyediakan kebutuhan ritual keagamaan dan adat setempat untuk ketenangan arwah keluarga jin Belanda itu. Akhirnya, kami hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka cuma butuh didoakan dan mendapatkan tempat istirahat yang lebih layak. Bagaimana mau tenang jika rumah terakhir diterjang dan dipotong oleh tembok rumah? Maka itulah yang terjadi 5 hari kemudian. Doa bersama kami gelar, dan kali ini Ubo Rampe untuk ritual pemindahan kubur lebih lengkap. Malam harinya, beberapa tetangga kami tetap tinggal untuk menemani kami. Jaga-jaga, siapa tahu doa malam itu terjadi lagi. Namun, kali ini pukul 12:12 hanya sunyi yang menyambut kami. 1 minggu kemudian, Pak David pamit. Dia memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya. Tidak betah katanya. Pak Tanto dan Pak Win berusaha menahan, tetapi keputusan Pak David sudah bulat. Sore hari menjelang kepergian Pak David, saya dan istri berkunjung ke rumahnya, sekedar untuk pamitan. Kami berpelukan dan saling mendoakan. Agak berat juga ditinggal tetangga yang baik seperti Pak David. Sebelum Pak David masuk ke mobil rental yang akan mengantarnya ke bandara, dia meminta saya untuk mendekat dan dia berbisik. Anggota keluarga jin Belanda itu ada 4, bukan 3. Pak Tanto belum sepenuhnya jujur. Hati-hati dengan yang satunya. Jangan putus doa. Saya terdiam. Badan saya sebelah kiri tiba-tiba kebas.
Jantung berpacu dengan agak cepat. Keringat dingin terasa di tengkuk saya. Belum saya sempat bertanya, mobil Pak David sudah melaju. Tepat saat mobil Pak David berbelok ke ujung kampung, aroma tembakau dan bau apek kembali tercium. Sontak saya berbalik dan bilang ke istri, "Besok kita cari rumah kontrakan baru, kita pindah." Selesai. Sampai sini dulu cerita dari Doa Malam dari Keluarga Jin, yang mana keluarga Jin ini adalah keluarga Belanda yang dibunuh pada zaman penjajahan Jepang. Kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, aku mau mengingatkan kalian lagi. Jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu seperti keluarga Pak David dan keluarga Pak Wahyu. See you in the next video. Goodbye.